How to be on the business, strategi dan sistem yang saya pakai sehingga toko online bisa berjalan tanpa kehadiran saya. Oke, teman-teman, saya akan berbagi bagaimana Anda bisa memiliki bisnis online sebagai seorang owner. Jadi, bukan Anda yang mengerjakan semuanya sendirian, tetapi Anda adalah pemilik dari toko online itu. Oke, ada 4 hal yang berkaitan dengan sistem. Ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, sistem yang pertama tentang membangun tim, strategi membangun tim. Yang kedua, kemudian Anda bisa harus membangun sistem. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa membuat sistem marketingnya seperti apa. Dan yang keempat, mengenai sistem keuangan atau cash flow-nya. Dalam kesempatan ini, saya akan bagikan poin nomor 4, yaitu keuangan. Ada begitu banyak orang yang ketika saya tanya, oh Pak GM, saya itu punya bisnis. Oke, bagus, good. Margin saya itu mengambil keuntungan sekitar 50%. Wow, gede ya Pak ya. Nanti dulu saya tanya, kamu tahu nggak HPP-nya berapa? Kamu tahu nggak break even salesnya berapa? Break even transaksi berapa? Dia nggak bisa jawab. Oleh karena itu, sebagai owner, Anda, ini adalah tugas Anda untuk Anda menghitung di atas kertas sehingga Anda tahu, oh, ketika Anda sedang mengerjakan pekerjaan utama Anda di kantor, kemudian ada di sore hari karyawan Anda atau staf Anda SMS Anda, Ibu, omset hari ini 500.000. Anda bisa tahu apakah Anda untung atau rugi, Anda sudah BEP, BES, break even sales, atau Anda malah buntung. Nah, seperti inilah yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi yang pertama, untuk mengenai keuangan, yang pertama Anda harus tahu bagaimana cara menghitung laba kotor, gross margin. Jadi laba kotor ini adalah presentasi uang hasil penjualan dalam 1 bulan untuk membayar biaya tetap, yaitu HPP, harga pokok penjualan. Contoh seperti ini. Dulu saya pernah punya usaha burger ya. Saya tahu tuh satu burger itu HPP-nya adalah 2.500. Saya jual 5.000. Jadi saya untuk gross margin, persentase gross margin itu adalah 2.500 atau 50% ya. Jadi rotinya saya hitung 500 perak. Saya hitung dagingnya berapa persatuannya, saya hitung sausnya, saya hitung timunya, saya hitung tomatnya, itu harus dihitung. Sama seperti Anda ketika Anda jualan produk di internet, misalkan Anda satu harga jual satu produknya misalkan 50.000, nanti dulu HPP-nya berapa ya. Eh, contoh HPP itu seperti ini ya. Di sini kita lihat ya. Ini saya akan berikan contoh kasus saja, jual celana Batman. Yang namanya HPP itu adalah ketika kita mengirim, kan kita perlu tas kresek tuh. Kita mungkin perlu kartu nama kita mungkin perlu isolasi, kita mungkin perlu kertas alamat ya. Ketika kita menuliskan yang rapi ya, kita ketikkan alamat si pembeli, kemudian kita tempel di atasnya. Kemudian kita juga bisa butuh stiker ya untuk memberi tempelan ke tiap item produk yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu juga harus dihitung ya. Jadi ini adalah HPP, Anda harus tahu HPP-nya berapa ya. Kemudian yang kedua, selain HPP, Anda juga harus tahu biaya tetap itu apa. Biaya tetap itu seperti apa? Biaya tetap itu seperti ini: transportasi, internet, listrik, gaji karyawan kalau Anda sudah punya karyawan, penyusutan barang sama sarana, promosi jika Anda memang sudah melakukan promosi. Oke. Nah, sekarang gini, rumusnya yang perlu Anda garis bawahi adalah rumus untuk menghitung gross margin. Silakan Anda catat. Yang pertama, total penjualan omset dalam 1 bulan dikurangi biaya HPP-nya berapa ya. Kemudian yang kedua, untuk menghitung persentase gross margin, kita ambil dari gross margin dibagi omset. Ayo kita contoh ya. Ini akan contoh studi kasus di bulan pertama. Ini milik saya ya. Tapi saya akan ini adalah penjualan toko online ya, produk yang saya jual di bulan pertama ya. Omsetnya itu 18 juta di bulan pertama ya. Harga pokok penjualan itu 12 juta ya, atau per item produk itu 40.000. Saya udah tahu itu ya. Sehingga margin kotornya adalah total penjualan dikurangi biaya HPP ya. Jadi 12 juta ini sudah ya, 12 juta dikurang 18 juta dikurangi 12 juta sama dengan 6 juta ya. Kemudian untuk yang persentase gross marginnya adalah gross margin dibagi omset tadi
kita sudah ketahuan margin kotornya 6 juta, persentasenya berarti 6 juta dibagi 18 juta, 33%. Ini masih kotor. Nah, seberapa banyak dari Anda yang selalu bilang, saya punya profit 30%. Nanti dulu, itu apa profitnya? Kotor atau apa ya? Yang kedua, kita juga harus tahu yang namanya break even sales ya. Jadi adalah total penjualan yang harus Anda kejar supaya Anda itu bisa BEP ya, sehingga dapat menutup biaya tetap. Oke, caranya bagaimana? Anda catat seluruh biaya yang Anda keluarkan, biaya tetap yang Anda keluarkan satu tahun, breakdown 1 bulan, dan sampai 1 hari, 25 hari kerja ya. Saya akan kasih contoh. Break even sales, biaya tetap itu 2,5 juta untuk 1 bulan. Loh kok 2,5 juta 1 bulan? Itu waktu bulan pertama ya. Jadi itu terdiri dari apa? Internet, gaji karyawan, transportasi, bensin, penyusutan, segala macam. Saya hitung udah 2,5 juta untuk 1 bulan. Breakdown lagi ke per hari, 25 hari kerja, 100.000 per hari. Saya tahu berarti ketika Anda bisa menghitung break even sales, artinya Anda mau jualan Anda mau untung, Anda mau sepi, paling tidak Anda sudah mengeluarkan 100.000 per hari. Itu dia ya. Jadi Anda harus tahu itu. Kemudian rumus untuk menghitung break even sales adalah biaya operasional harian dibagi persentase margin kotor di atas. Yuk kita lihat yuk. Biaya operasional harian berapa? Tadi saya udah hitung 100.000 ya. Dibagi 33 ini persen ya. 33,3% ya. Ini sih di atas persentase margin kotor. Hasilnya adalah 300.300. Saya bulatkan menjadi 300.000. Nah, ini dia. Ketika Anda sudah sampai di rumus break even sales ini, Anda mau di mana aja, Anda mau di kantor, Anda mau mengerjakan pekerjaan utama Anda ya. Jadi ketika nanti ada laporan dari staf Anda ya, yang memberitahu kepada Anda bahwa Pak, hari ini Pak 300.000 Pak. Nah, Anda udah bisa tahu, oh keuntungannya Anda berapa ya, sudah bisa menutup atau belum. Nah, itu sudah bisa, itu kuncinya. Nah, kemudian selain itu yang ketiga adalah kita juga harus bisa menghitung break even transaksi ya. Jadi kalau kita tadi sudah tahu sales ya, dalam hal ini 300.000 ya, saya harus membutuhkan minimal 300.000 ya, 300.000 per hari. Kemudian transaksinya berapa? Oke. Pertama, caranya adalah di 1 bulan Anda tulis omsetnya berapa, kemudian dibagi jumlah transaksi. Jadi dalam 1 bulan itu Anda melakukan berapa transaksi. Ayo kita lihat contoh ya. Rata-rata penjualan itu saya adalah A60.000 produk celana Batman ya, saya contohkan. Jadi rumus break even transaksi adalah break even sales dibagi rata-rata penjualan. 300.000 ya, 300.000 tadi ya, dibagi 60.000, sekitar sama dengan 5 customer. Saya bulatin ke atas 6 customer. Jadi dengan kata lain, saya tahu bahwa untuk bisa saya mengalami break even transaksi ya, saya membutuhkan 6 buyer, saya membutuhkan 6 transaksi per hari ya. Nah, dengan Anda bisa memiliki hitung-hitungan seperti ini, saya percaya apapun yang Anda kerjakan, Anda bisa tahu bahwa sebenarnya ini staff Anda males, staff Anda bodoh, atau staff Anda jago ya. Karena kalau misalkan Anda sudah tahu hitung-hitungannya ya, kita perintahkan ke staff ya, kita buat set goal ya. Jadi minimal katakanlah seperti itu ya, 1 hari harus 6 item terjual. Jadi kalau misalkan kurang dari itu, kita bisa tahu nanti yang salah customernya atau Andanya yang dalam memberikan instruksi kurang jelas. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kemudian kita harus mengenal yang namanya efisiensi. Efisiensi itu gini, bahasa sederhananya adalah jumlah prospek memutuskan untuk membeli dibagi total jumlah prospek yang datang ke situs Anda ya, atau ke toko Anda. Misalkan ada 10 orang pengunjung ke rumah makan Anda, ada 6 orang yang akhirnya makan, 4-nya tidak makan. Artinya tingkat efisiensinya adalah 60%. Kembali ke contoh kasus celana Batman di atas, dalam 1 bulan trafficnya itu, ketika saya mendapatkan omset 18 juta itu, trafficnya itu baru 800 per month ya, 800 orang. Tapi ini benar-benar tertarget ya, atau rata-rata 27 orang per hari ya.
jumlah pembelian 300 item di bulan pertama atau sekitar 10 item per hari dibuat rata-rata ya. Sehingga tingkat efisiensinya adalah 300 dibagi 800, 37,5%. Nah, saya kasih garis kurung di sini, idealnya adalah di atas 50% harusnya ya. Tapi tidak masalah ketika Anda tingkat efisiensi Anda di bawah 50%, karena nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana kita meningkatkan efisiensi kita dari yang tadinya prospek kemudian dia mau membeli, sehingga dari 37,5% kita akan bisa naik di atas 50%. Oke, good ya. Caranya menghitungnya gimana? Menghitung jumlah prospek itu gampang. Break even transaksi yang tadi di atas sudah kita hitung dibagi tingkat efisiensi ya. Tadi kan saya sudah ketemu nih, BET-nya adalah sekitar 6 customer atau 6 buyer ya, 6 transaksi dibagi tingkat efisiensi 37,5%. Ada persennya, ingat, sama dengan 16. Dengan kata lain, ini dia, jika saya ingin mendapatkan hasil yang sama dengan bulan pertama di bulan kedua, maka saya hanya membutuhkan minimal 16 prospek per hari. Ini tugasnya tim marketing. Jadi nanti Anda bisa kasih tugas ke staff Anda, pokoknya saya nggak mau tahu, minimal Anda harus bawa 16 orang ke toko saya, misalkan seperti itu ya. Dan karena dari 16 prospek tersebut, hitung-hitungan Anda adalah ada 6 penjualan, 6 buyer atau 6 item transaksi terjual ya. Itu dia. Nah, sekarang masalahnya adalah banyak dari kita yang kita menyepelekan hal seperti ini, sistem keuangan sederhana ini, sehingga ketika kita mengelola toko online ya, kita asal jalan aja, kita nggak bisa membuat goal, kita nggak bisa membuat perencanaan yang baik seperti apa. Dengan Anda sebagai owner, Anda bisa tahu keuangan ya, tentang sistem keuangan, menghitung laba kotor, menghitung break even sales, menghitung break even transaksi, berapa transaksi per hari ya yang harus Anda kejar ketika Anda harus mengejar biaya tetap sekian. Itu jadi Anda tahu. Nah, sekarang kesimpulannya, jadi saya tahu nih di bulan pertama HPP-nya adalah berapa? 40.000 per celana ya. Biaya tetapnya 100.000, artinya saya mau laku atau nggak laku saya harus mengeluarkan 100.000 per hari. Margin kotornya 6 juta ya dari omset tadi. Persentase margin kotor adalah 33%. Break even sales-nya artinya 300.000. Kemudian break even transaksi adalah rata-rata per hari ada 6 buyer ya. Pertanyaannya sekarang ya, ini kan contoh kasus ya, contoh kasus di bulan pertama ini ya, bulan pertama omset saya mendapatkan 18 juta ya, sehingga keuntungan saya ya, margin kotornya itu baru 6 juta. Anda tahu kan, dari 6 juta itu terdiri dari apa saja kita untuk kenapa disebut kotor? Oh, karena kita harus membayar yang namanya biaya tetap. Itu dia ya. Untuk kita bisa meningkatkan atau minimal sama kita mendapatkan omset 18 juta, tadi yang sudah saya bilang, kita cukup mendatangkan 16 prospek per hari. Masalahnya adalah bagaimana jika saya ingin menaikkan profit sampai 30%? Rencana atau goal apa yang harus saya buat? Ya, ini akan saya berikan di video selanjutnya ya, dan pasti ini sangat bermanfaat karena apa yang saya bagikan itu dari apa yang sudah saya lakukan. Dengan Anda bisa menguasai sistem how to be on the business ini, yaitu poin keempat ya, tentang keuangan, maka Anda bisa, pertama Anda bisa membuat goal, yang kedua Anda bisa memberikan satu tugas, satu insentif kepada staff Anda. Jadi misalkan dalam hal ini ya, ini kan yang tahu kita ya, staff tidak semuanya harus tahu ya. Jadi misalkan gini ya, kalau satu hari minimal 6 penjualan celana, kita pun sudah untung ya. Kalau misalkan kita dikasih SMS sama staff kita, Ibu, sore hari ini penjualan 24 item atau 2 lusin. Nah, Anda bisa tahu kan, 24 bagi 6, 20, target Anda sebenarnya 6, tapi ini bisa kejual 24, artinya ada sekitar 18. Nah, Anda mulai bermain komisi di sana ya. Jadi, oh berarti kalau cuma 24, oh kamu kasih komisi sekian persen dari omset, seperti itu. Jadi, tetapi
prinsipnya adalah Anda harus tahu hitung-hitungannya dulu, ya. Ini adalah cara sederhana bagaimana Anda bisa menghitung yang namanya break-even sales, break-even BEP, break-even transaksi, dan segala macam. Oke? Ditunggu video selanjutnya, dan saya sangat percaya bahwa ini sangat bermanfaat untuk Anda, dan saya menunggu testimoni dari Anda ketika Anda bisa mendapatkan AHA, bisa mendapatkan ide setelah melihat video ini. Oke? Salam dari saya, GM Santo dari www.gmsusantotutorial.com. Bye-bye.